Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang tidak hanya kita mengakui sebagai Nabi, tapi beliau juga mengakui sebagai kita sebagai umatnya, dan hingga kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kedua orang tua, mohon izin, keluarga besar, teman-teman tim Qurratu A'yun, warga dan pejabat-pejabat BMI, DKM Al-Fatah, teman-teman kantor Chemical seluruh Nusantara. Perkenankan saya pada kesempatan ini berbagi cerita. Mungkin bisa kita bilang edukasi ya, agar semua memahami apa itu COVID. Dan qadarullah pada tanggal 11 Oktober lalu saya dinyatakan positif COVID-19, dan alhamdulillah hari ini hari ke-13 saya mengalami isolasi di rumah. Nah, ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini hingga semua mengetahui, memahami, dan jangan terlalu takut dengan COVID. COVID tidak lebih dari flu biasa, tergantung imun kita yang bisa menahan. Ketika imun kita kuat, insya Allah itu serangannya tidak terlalu berat. Saya belajar selama hampir sebulan ini dalam memahami COVID, dilihat dari YouTube, kemudian pemaparan dokter-dokter yang menceritakan apa itu COVID, kemudian pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Bisa kita bayangkan begitu besarnya media massa membesar-besarkan COVID. Kalau kita lihat kematian setiap hari kita hitung per kecamatan saja, misalkan kejadian kecelakaan itu kalau kita gabungkan dengan seluruh Nusantara ini mungkin lebih dari kematian COVID yang sangat besar-besarkan pada media massa ini. Baik, saya akan bercerita dari awal hingga saya bisa keluar, hingga sampai hari ke-13 ini saya menghadapi COVID ini. Pada tanggal 28 Oktober seperti biasa saya berangkat ke kantor, kemudian hari Senin waktu itu, kemudian tanggal 29 saya merasa ada sedikit pusing di kepala. Kemudian malam tanggal 29 malam saya masih sempat dengan teman beli makan keluar, dan itu juga saya sangat jarang lakukan selama beberapa bulan ini. Saya hanya diam di kantor, kemudian dikemas kantor gitu, dan nggak pernah keluar sedikit pun. Makanan pun diberikan oleh teman, karena ya itu saya jaga-jaga dari COVID. Pada tanggal 1 saya pulang ke rumah dan saya mengalami demam. Pada tanggal 2 saya masih bisa sholat Jumat dan hanya demam biasa saja. Kemudian pada tanggal 3 begitu juga demam, dan memang saya rasa ada sedikit masalah di bagian tenggorokan saya. Pada bulan April saya juga sudah ditangani dokter THT. Kemudian dokter THT bilang mungkin ini penyembuhannya sampai 6 bulan. Nah, saya sehingga merasakan demam semakin larut. Pada hari Selasa saya sendiri berangkat ke dokter THT di daerah sini, kemudian saya diberikan obat, dan saya tidak mengeluh demam ke dokter THT karena saya kira ini hanya demam biasa. Nah, hari ke-7 tanggal 8
9 saya mual-mual udah nggak bisa masuk makanan, kemudian demam semakin tinggi. Nah itu sudah nggak kuat. Jadi pada tanggal 11 Qadarullah, karena saya kenapa bertahan di rumah, pertama Umi memang juga lagi dirawat di rumah sakit, kemudian keponakan anaknya kakak yang umur 3,5 tahun itu juga lagi dirawat, dan saya berpikiran, wah kenapa harus saya dirawat, nanti semua dirawat gitu. Dan kedua keponakan saya Muhammad Rafiq harus meninggalkan kita semua pada hari Kamis yang lalu karena sakit hemofilia yang sudah menderita dari bayi. Nah mudah-mudahan kedua orang tua ini juga dikuatkan oleh Allah dan menjadi amal baik pada akhirat nanti. Nah kemudian pada tanggal 11 itu kebetulan adik saya mau berangkat melihat ibu di rumah sakit. Ya udah saya ikut, saya bilang saya ikut ke rumah sakit yang saya pilih, kemudian masuk ke ruang IGD. Waktu itu siang kalau tidak salah, saya lupa jamnya jam berapa, sekitar mungkin jam 11 atau jam berapa. Kemudian saya ditangani oleh perawat IGD pada itu pengambilan darah. Beberapa jam kemudian ada suster yang bilang kalau saya terkena tipes, dan memang itu yang saya rasakan, saya kena tipes. Nah kemudian beberapa jam kemudian saya bilang tolong diurus ke kakak saya untuk pengambilan ruangan, karena jatahnya BPJS seri 1, saya minta kelas utama dan kemudian ada deposit. Sejam kemudian pihak ada suster datang, kemudian menemui keluarga saya kalau uang deposit dikembalikan. Kemudian saya dinyatakan hasil rapid tes darah itu menunjukkan saya COVID-19, padahal waktu itu belum swab, dan seluruh biaya itu akan ditanggung Kemenkes. Nah di situ yang membuat saya bingung, kenapa baru di rapid saya sudah di cover oleh Kemenkes. Itu sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian pada tanggal ya udah saya masuk ruang isolasi. Di situ ada 6 orang yang sakit, di antaranya ada yang sakit jantung, kemudian sakit di mah, terus kemudian di sakit stroke, kemudian juga saya lihat ada orang yang sakit saluran kencing gitu. Nah pada tanggal itu kita sudah nggak boleh dilihat, kita juga nggak boleh dikunjungi siapapun, kita dari ruang isolasi 6 orang itu. Kemudian pada tanggal 12 pagi saya lupa itu di swab saya di swab. Nah ini swabnya juga memang dilakukan oleh 1 orang dari lab sakit tersebut. Kemudian ya satu-satu kita berenam itu kita bertiga, waktu itu bertiga kita, yang mungkin yang lain sudah di swab, dan yang lain aja belum jadwal, kita di swab. Nah, saya di situ tetap tegar kalau saya mungkin bisa jadi negatif. Nah kemudian pada tanggal 13 hari berikutnya saya udah di swab lagi. Itu saya bilang, loh kenapa di swab lagi, yang kemarin kan kita belum perawatan, saya bilang gitu. Kemudian ya sudah saya terima lah itu. Kemudian tanggal 12, tanggal 14, nah selama itu saya masih tanggal 15 itu dapat kabar kalau saya positif dan harus dipindahkan ke ruang isolasi berdua dengan teman saya nanti yang satu kamar. Di situ saya sudah minta, saya bilang saya rawat rumah aja. Dia bilang nggak bisa, Bapak dirawat di rumah berisiko tinggi. Padahal saya merasa saya sudah lebih baik daripada sebelumnya, karena saya sudah bisa makan enak, sudah nggak ada kendala apa-apa, udah nggak ada keluhan apa-apa. Cuma saya memang dari masuk rumah sakit sampai hari kelima itu juga nggak bisa tidur. Mungkin psikis saya yang memang susah, dan saya beberapa kali saya minta tolong, saya minta obat tidur untuk saya tidur, dan itu tidak diberikan. Oke, kami terima. Saya pindah ke ruang isolasi berdua di hari Kamis itu. Nah, kemudian seperti biasa ya saya enjoy sampai tanggal 23 di
sampai di tanggal 18 saya mengalami shock karena mungkin saya tidak tidur, kemudian selama 8 hari itu saya tidak tidur karena memang sulit sekali saya tidur, entah kenapa, entah faktor apa yang membuat itu sulit. Dan memang rasanya yaitu kematian itu akan dekat ya, karena kita tahu bahwa COVID itu mati gitu kan, gitu. Banyak sekali yang dibilang COVID itu, padahal tapi banyak support dari teman-teman. Waktu itu saya coba membuat diri saya lebih terima, lebih ikhlas, lebih membuat bahagia. Makanya di hari ke-8 saya sangat bahagia, saya cerita dan saya menghadapi COVID dengan santai gitu. Nah, karena mungkin saya tidak tidur selama itu menjadi shock berat, dan memang pada itu saya minta keluarga datang karena saya bilang saya shock, saya udah nggak kuat, saya minta pulang. Nah, yang membuat jadi bingung ketika kakak saya datang ke rumah sakit, suster bilang saya baik-baik saja gitu, padahal punya kejadian-kejadian yang mereka tahu kalau saya sudah nggak lebih baik gitu. Seperti saya cabut salah impusan karena memang saya antara sadar dan tidak sadar, mungkin itu akibat dari yang insomnia yang begitu lama. Ketika datang bilang, adik saya telepon, katanya shock. Oh enggak kok Pak, baik-baik saja. Pak Ade bisa pulang pada tanggal 20 nanti hari Selasa. Kemudian kondisinya baik, jantung baik, kemudian paru-paru juga bersih. Hasil PCR juga menunjukkan tidak ada kelainan apa-apa, cuma radang tenggorokan. Dan memang radang tenggorokan saya alami dari bulan April itulah, yang memang beberapa dokter juga masih belum baik gitu. Nah, kemudian maaf ada yang kelewat. Pada tanggal 15 saya diputus COVID, saya dihubungi oleh PKM kecamatan. PKM kecamatan di sini pemantau, artinya dia melalui SMS dibilang, Pak, bagaimana keadaan Bapak? Saya bilang baik-baik saja. Oh iya, saya pemantau dari kecamatan. Kemudian saya nanya, apakah keluarga Bapak di rumah baik-baik saja? Saya bilang baik-baik saja. Kemudian bagaimana, apakah perlu di swab? Saya bilang bagaimana aturannya? Saya kira kalau baik-baik saja nggak usah lah Pak, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih. Saya bilang udah dibantu begitu karena saya juga kasihan anak-anak masih kecil. Saya bilang di swab. Padahal di saat saya rumah sakit, istri tercinta demam sebenarnya, dan itu sempat saya pindahkan ke rumah mertua. Kemudian bergantian dengan anak saya yang ketiga, kemudian bergantian sama yang paling kecil, si teteh juga sama yang kecil, dan kecil yang paling terakhir itu 2 hari demam. Entah itu apakah itu kena dampak dari corona atau tidak, saya nggak tahu. Kedua Allah yang tahu apa itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat memang mungkin itu terpapar tapi tidak reaktif karena mungkin imun mereka lebih kuat. Dan setelah lama saya sampaikan, pihak KM juga mengerti, dan ya udah yang penting aman. Pada tanggal 20 saya pulang, dan saya minta saya tidak diisolasi dengan keluarga di rumah, saya isolasi di rumah Tafid. Kemudian anak dan istri juga berbeda rumah. Jadi, nah di hari ke-6 kemudian saya koordinasi dengan PKM kecamatan. Saya bilang, Pak, kondisi saya sudah lebih baik, saya sudah bisa tidur. Kemudian apakah boleh saya gabung dengan isolasi dengan anak saya? Oh silakan Pak, yang penting ikutin prosedur COVID. Sehingga saya putuskan untuk pindah. Nah, selama itu saya tetap koordinasi dengan beliau, dengan PKM. PKM itu mungkin pemantau kesehatan masyarakat mungkin ya, itu satu orang desa mungkin bisa diberikan. Makanya jadi saya selalu koordinasi dengan beliau apa yang harus saya lakukan selama saya isolasi. Nah, itu sekelumit sedikit cerita yang bisa saya ceritakan untuk pengalaman saya, untuk diambil hikmahnya dari semua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada support
istri yang begitu besar yang sangat saya rasakan kesabaran beliau menghadapi ujian ini. Anak-anak, terutama anak pertama kami yang di pondok, subhanallah, dia memberikan perhatian khusus walaupun dengan telepon. Beliau sudah sangat dewasa memberikan support kepada saya. Kemudian kepada orang tua, saudara-saudara, kakak adik, juga setija yang setiap kebutuhan selama di isolasi saya dikirim. Kemudian juga Erlan, apa yang saya minta kekurangan dikirim ke rumah sakit. Kemudian juga tim Qurratu Ayun, ustadz-ustadz dan santri-santri yang mendoakan saya selama saya sakit. Subhanallah, itu membuat saya terharu. Kemudian warga-warga BMI yang telah memberikan kebutuhan kami selama isolasi sekeluarga ini, selama 13 hari berjalan ini, sangat membantu untuk kita tidak keluar rumah gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan semua kepada kami sekeluarga. Kemudian salah satu staf pemantau kecamatan yang tidak bisa sebutkan namanya di sini, yang selalu diajak diskusi. Kemudian teman-teman yang saudaranya mengalami sakit COVID menjadi bertukar cerita. Kemudian beberapa banyak teman yang memang keluarganya kenal dan saya bercerita, kemudian berbagi informasi. Kemudian juga perawat, juga dokter rumah sakit yang sangat sabar melayani saya selama di rumah sakit. Teman satu ruang isolasi itu yang sangat 10 hari saya diberikan motivasi kehidupan, padahal saya sempat shock berat dan beliau menghadapi saya dengan sabar. Karena kita hanya hidup berdua di situ selama 10 hari dan saya keluarga ucapkan banyak terima kasih. Semoga ujian ini menjadikan kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan nilai ibadah kami, sehingga sisa-sisa umur kami Allah ridhoi setiap nafas hidup kami yang Allah berikan, hingga Allah bisa menjadikan bekal kami di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah pengucapan dari saya. Mohon maaf apabila ada sedikit menyinggung, misalkan kata-kata yang tidak berkenan di yang melihat video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.